Di tepian alun-alun Keraton Mataram, di bawah rindangnya pohon beringin yang telah menyaksikan berabad-abad pergantian raja dan peristiwa besar, berdirilah Sabdo Palon, tokoh yang telah menjadi simbol spiritual dan kebijaksanaan Jawa. Suasana sore itu dipenuhi angin yang berhembus pelan, membawa aroma dupa dari ruang-ruang sunyi keraton, seolah alam pun turut menyimbolkan hadirnya energi gaib yang selalu mengitari setiap langkahnya. Sabdo Palon bukan sekadar penasihat raja, melainkan jiwa yang menghubungkan dunia manusia dengan dimensi yang tak kasat mata, menyulam ramalan, nasihat, dan simbolisme kehidupan dalam setiap petuahnya. Setiap gerakannya dipenuhi makna, dari cara ia menundukkan kepala saat berbicara, hingga cara jemarinya menyentuh ukiran kayu di dinding keraton. Itu bukan sekadar gestur, tetapi lambang dari prinsip-prinsip kehidupan yang diajarkan leluhur, kehati-hatian, ketelitian, dan keselarasan dengan alam semesta. Sabdo Palon percaya bahwa simbol-simbol ini bukan hanya estetika, melainkan jendela untuk memahami waktu, takdir, dan keseimbangan antara manusia dan kosmos. Setiap motif batik yang ia kenakan, setiap tanda di dinding keraton, bahkan setiap langkah di koridor panjang yang dipenuhi bayangan lilin adalah bagian dari pelajaran spiritual yang tersirat. Dalam catatan yang tersimpan rapi di ruang peribadatan, terdapat ramalan-ramalan yang tampak sederhana, namun syarat makna. Sabdo Palon sering berbicara tentang alam semesta sebagai cermin, bahwa setiap tindakan manusia tercermin dalam harmoni atau kekacauan yang terjadi di dunia sekitar. Anak-anak keraton mendengar ceritanya dengan kagum, sementara para penasihat raja menatapnya dengan hormat. Ada sesuatu pada Sabdo Palon yang membuat manusia biasa merasa kecil, sekaligus menginspirasi untuk menyadari keterhubungan mereka dengan alam dan jiwa. Pada malam hari, Sabdo Palon akan duduk di bawah beringin tua, diiringi cahaya remang lampu minyak. Di sana ia merenungi perjalanan masa depan Jawa, ramalan tentang peperangan, perubahan pemerintahan, hingga bencana alam. Semua ia simpan dalam simbol dan cerita yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang benar-benar memahami makna spiritual. Ia tidak pernah menulis langsung tentang bencana atau kekayaan. Semua diungkapkan lewat metafora, simbol hewan, dan perumpamaan alam. Misalnya, burung Garuda yang terbang rendah di ufuk barat bukan sekadar burung, tetapi lambang perubahan kekuasaan yang akan datang. Sungai yang berliku-liku di catatan sketsa peta keraton adalah lambang perjalanan kehidupan manusia yang tak pernah lurus, selalu dipenuhi pilihan dan konsekuensi. Namun, di balik kebijaksanaannya, Sabdo Palon adalah manusia biasa. Ia juga merasakan keraguan, ketakutan, dan kesepian. Tetapi ia mengajarkan bahwa semua itu bagian dari simbolisme kehidupan. Sebuah pesan bahwa manusia harus tetap teguh dalam menghadapi ketidakpastian. Setiap langkahnya di koridor keraton adalah pelajaran tentang kesabaran, ketelitian, dan keberanian untuk melihat lebih jauh daripada yang tampak. Bahkan daun-daun yang gugur di halaman keraton ia baca sebagai pertanda perubahan. Dan setiap malam ia memohon agar rakyatnya tetap selaras dengan semesta. Sabdo Palon, dengan segala kebijaksanaan dan ramalannya, bukan sekadar tokoh sejarah, tetapi lambang spiritualitas yang menembus waktu. Ia mengingatkan bahwa simbol-simbol adalah bahasa alam semesta, dan memahami bahasa itu adalah kunci untuk hidup selaras dengan dunia, antara manusia, alam, dan kekuatan yang lebih tinggi. Dalam kesunyian dan cahaya redup lampu minyak, Sabdo Palon berdiri sebagai penjaga nilai-nilai spiritual, sebagai jembatan antara masa lalu dan masa depan, dan sebagai pengingat bahwa setiap langkah manusia mengandung makna yang lebih besar daripada yang tampak. Di pagi yang berembun tipis, Sabdo Palon berjalan perlahan menyusuri jalan setapak menuju hutan kecil di pinggir Keraton Mataram. Di sana, pepohonan tua berdiri bagai saksi bisu sejarah. Akar-akarnya menekuk dan merambat ke tanah seperti aliran energi yang tersembunyi di bumi Jawa. Setiap langkahnya terasa seperti ritual, bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi penelusuran simbol-simbol spiritual yang menghubungkan manusia dengan alam dan leluhur. Ia percaya, tanah Jawa menyimpan energi yang bisa dibaca oleh mereka yang memiliki mata batin, dan Sabdo Palon termasuk di antara mereka. Dalam kesunyian hutan, burung-burung merdu berkicau seolah menjadi bahasa alam yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa yang peka. Sabdo Palon berhenti di depan sebuah batu besar, berlumut dan retak oleh waktu. Batu itu, menurut catatan leluhur,
adalah penanda kekuatan kosmik yang senantiasa memantau keseimbangan dunia manusia. Ia menunduk, meletakkan tangan di permukaan dingin batu itu, dan merasakan getaran halus yang seakan berbicara. Setiap tindakanmu memengaruhi seluruh alam. Ia menutup mata, meresapi energi yang mengalir melalui tanah, akar, dan angin. Dalam keheningan itu, ia menafsirkan simbolisme alam, daun yang gugur, ranting patah, bahkan kabut tipis pagi hari menjadi pesan tersirat tentang nasib manusia, tentang pilihan yang harus diambil, dan tentang keselarasan yang harus dijaga. Sabdo Palon kemudian menapaki sungai kecil yang mengalir di tepi hutan. Airnya jernih, namun arusnya membawa pesan tersirat. Sungai adalah kehidupan, gumamnya dalam hati. Ia terus bergerak, membawa pengalaman, namun tetap harus beradaptasi dengan rintangan yang menghadang. Ia mengambil sedikit air di telapak tangannya dan memercikannya ke udara, seolah menyebarkan energi positif ke seluruh penjuru. Ritual sederhana itu adalah salah satu simbol yang ia ajarkan kepada murid-muridnya, bahwa manusia harus tetap bersih, tangguh, dan selaras dengan aliran kehidupan. Di dekat sungai, terdapat pohon beringin yang menjulang tinggi. Sabdo Palon menatapnya lama. Pohon itu bukan sekadar pohon. Ia adalah simbol kekuatan, kesabaran, dan perlindungan. Ia menceritakan pada murid yang menyertainya, bahwa setiap cabang pohon adalah pilihan hidup, setiap akar adalah ikatan dengan leluhur, dan setiap daun yang gugur adalah pelajaran tentang ketidakkekalan dunia. Murid-muridnya mencatat dengan seksama, menyadari bahwa setiap kata Sabdo Palon adalah kunci untuk memahami kehidupan, bukan sekadar cerita. Saat matahari mulai meninggi, Sabdo Palon kembali menuju keraton, meninggalkan hutan dengan langkah tenang namun penuh energi. Di tengah perjalanan, ia memperhatikan tanda-tanda alam, awan yang bergerak lambat di langit, serangga yang berlalu di rerumputan, dan burung yang terbang beriringan. Semua itu baginya adalah simbol peringatan atau kabar baik bagi masyarakat Jawa. Ia selalu menekankan bahwa simbolisme spiritual tidak terpisah dari kehidupan nyata. Justru ia membimbing manusia untuk hidup harmonis dengan alam, menjaga keseimbangan, dan memahami makna di balik setiap fenomena yang tampak sepele. Malam tiba ketika Sabdo Palon kembali ke keraton. Ia duduk di ruang meditasi yang remang oleh cahaya lampu minyak, membuka catatan dan sketsa simbol yang ia buat sepanjang hari. Setiap simbol bercerita, bukan hanya tentang masa depan, tetapi juga tentang nilai-nilai yang harus dijaga, kesabaran, kehati-hatian, dan keberanian. Dalam kesunyian itu, Sabdo Palon merenungi perjalanan spiritualnya, bahwa menjadi jembatan antara manusia dan alam, antara dunia nyata dan dunia simbolik, adalah tugas yang tidak ringan. Namun ia tetap teguh, karena ia percaya, hanya melalui simbolisme dan pemahaman spiritual, manusia bisa menemukan keseimbangan sejati di tanah Jawa. Sabdo Palon bukan hanya seorang penasihat atau peramal, ia adalah penuntun jiwa, penyambung antara masa lalu dan masa depan, dan penjaga simbol-simbol yang akan diwariskan turun-temurun. Setiap langkahnya, setiap pandangannya, dan setiap perkataannya mengandung makna yang harus diselami. Di balik kerlip cahaya lampu minyak, di antara bayangan dinding keraton dan aroma dupa yang menyebar, Sabdo Palon tetap menjadi lambang spiritualitas yang menembus waktu, menunjukkan bahwa simbolisme bukan sekadar tanda, tetapi bahasa alam semesta yang membimbing manusia untuk hidup selaras dengan kekuatan yang lebih tinggi. Senja menyelimuti keraton Mataram dengan cahaya keemasan yang menembus sela-sela jendela berukir. Sabdo Palon berdiri di balkon keraton, menatap hamparan kota yang perlahan tertutup kabut tipis. Suara gamelan dari dalam keraton terdengar samar, mengalun seperti mantra yang menenangkan jiwa. Bagi Sabdo Palon, setiap benda, setiap suara, dan setiap gerakan memiliki makna simbolis. Sebuah bahasa halus yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang memiliki ketajaman spiritual. Ia menekankan bahwa simbolisme bukan sekadar hiasan atau ritual kosong, tetapi kunci untuk memahami keseimbangan dunia. Ia memanggil seorang murid muda, Raden Jati, yang selalu setia mendampinginya. Dengan suara lembut namun tegas, Sabdo Palon berkata, "Raden Jati, lihatlah kehidupan ini seperti kain batik yang rumit. Setiap motif memiliki arti, setiap garis adalah keputusan, dan setiap warna adalah energi yang mempengaruhi hati manusia.
Jangan pernah meremehkan hal-hal kecil. Disitulah makna sejati tersembunyi. Raden Jati menunduk, mencoba menangkap setiap kata guru spiritualnya. Malam itu, Sabdo Palon membawa Raden Jati ke ruang penyimpanan pusaka keraton. Di sana, tersimpan keris-keris tua, wayang-wayang, dan kitab-kitab yang telah dilindungi berabad-abad. Ia menunjuk sebuah keris yang bilahnya berkilau redup di bawah cahaya lampu minyak. "Lihat bilah ini," kata Sabdo Palon. "Bukan sekadar senjata, tetapi simbol keberanian dan keteguhan hati. Cara ia ditempa, ukiran di sarungnya, hingga filosofi yang melekat padanya adalah pelajaran tentang kehidupan, tentang menahan hawa nafsu, menghadapi rintangan, dan menjaga kehormatan." Sabdo Palon kemudian menyingkap sebuah wayang kulit, menampilkan tokoh Arjuna dalam posisi meditasi. Arjuna bukan hanya pahlawan dalam cerita, ia menjelaskan. Ia adalah simbol manusia yang mencari keseimbangan antara kewajiban dan keinginan pribadi. Perhatikan gerakan tangannya, ekspresi wajahnya, bahkan posisi kakinya. Semua adalah bahasa simbolik yang memberi petunjuk bagaimana kita harus menghadapi tantangan hidup. Raden Jati tercengang, menyadari bahwa setiap benda di keraton adalah guru yang menunggu untuk dibaca dengan mata batin. Hari berikutnya, Sabdo Palon mengajak murid-muridnya ke sawah di pinggir kota. Di sana, padi yang menguning, angin yang berhembus lembut, dan burung-burung yang terbang rendah menjadi simbol kesuburan, kerja keras, dan keharmonisan dengan alam. Ia mengajarkan bahwa simbolisme tidak hanya ada di benda-benda pusaka atau ritual keraton, tetapi juga di alam sehari-hari. Setiap daun yang berguguran, setiap aliran sungai, bahkan setiap awan yang bergerak di langit memiliki pesan yang bisa membimbing manusia untuk hidup selaras dengan semesta. Malam itu, ketika kembali ke keraton, Sabdo Palon duduk di bawah pohon beringin tua. Ia menulis catatan dan membuat sketsa simbol baru, lambang burung, garis aliran sungai, dan motif-motif daun yang terinspirasi dari sawah. Ia percaya bahwa simbolisme adalah jembatan antara manusia dan dunia spiritual, antara masa lalu dan masa depan. Murid-muridnya melihat guru mereka sebagai sosok yang tidak hanya berbicara tentang dunia gaib, tetapi juga membimbing mereka memahami kehidupan nyata melalui simbol. Di akhir malam, Sabdo Palon menatap langit penuh bintang. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa setiap perjalanan, setiap pengamatan, dan setiap catatan simbol yang ia buat adalah bagian dari tugasnya, menjadi penjaga pengetahuan spiritual Jawa, menjadi penghubung antara manusia, alam, dan kekuatan yang lebih tinggi. Dalam keheningan itu, ia berbisik pada dirinya sendiri. Simbolisme adalah bahasa alam semesta. Siapa yang memahami bahasa ini, akan menemukan keseimbangan dan makna sejati dalam hidup. Sabdo Palon bukan hanya penasihat, peramal, atau guru. Ia adalah lambang spiritualitas yang menuntun manusia untuk melihat melampaui dunia nyata, mengajarkan bahwa di balik setiap benda, suara, dan gerakan, tersimpan pelajaran yang menunggu untuk ditemukan, jika manusia mau membuka hati dan jiwanya. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti halaman keraton. Sabdo Palon duduk di serambi, diapit oleh bangunan kayu yang berukir halus, memandang taman kecil yang dihiasi batu dan tanaman yang tertata rapi. Setiap elemen di keraton baginya bukan sekadar dekorasi. Semua adalah simbol filosofi Jawa, pelajaran yang tersirat dalam kehidupan sehari-hari. Ia menegaskan pada murid-muridnya, filosofi Jawa adalah tentang harmoni, antara manusia dan alam, antara individu dan masyarakat, serta antara kehidupan dan kematian. Setiap simbol mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan itu. Seorang murid muda, Raden Wira, mengamati gerak tangan Sabdo Palon saat ia menata bunga di vas sederhana. "Mengapa harus begitu teliti, Guru?" tanyanya. Sabdo Palon tersenyum tipis. "Setiap gerakan adalah doa dan refleksi," jawabnya. "Bunga yang disusun rapi adalah lambang keteraturan hati. Jika manusia mampu menjaga keteraturan dalam dirinya, ia akan mampu membaca tanda-tanda alam dan memahami kehendak semesta." Hari itu, Sabdo Palon memimpin murid-muridnya ke ruang arsip keraton. Di sana tersimpan naskah kuno, buku-buku mantra, dan sketsa simbol yang telah diwariskan oleh leluhur. Ia menunjuk sebuah halaman yang penuh dengan simbol matahari, bulan, dan bintang.
Lihat, katanya, matahari adalah energi aktif, bulan adalah energi pasif, dan bintang adalah panduan yang menuntun kita di malam gelap. Jika manusia memahami simbol-simbol ini, ia belajar kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu, kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Siang menjelang, Sabdo Palon membawa murid-muridnya ke halaman luar keraton, di mana burung-burung beterbangan di atas kolam kecil. Ia menekankan pentingnya memperhatikan alam sekitar. Burung yang terbang, air yang mengalir, dan angin yang berhembus adalah simbol perjalanan hidup. Tidak ada yang stagnan. Semua bergerak, semua berubah. Kita harus belajar beradaptasi dan menyeimbangkan diri dengan arus kehidupan. Raden Wira menatap kolam, menyadari bahwa setiap gerakan air yang tenang maupun riak kecil memiliki makna, sebuah pelajaran tentang ketenangan, kesabaran, dan keharmonisan. Di sore hari, Sabdo Palon mengajak murid-muridnya ke sebuah gua kecil di kaki bukit dekat keraton. Gua itu dianggap suci, tempat para leluhur berkomunikasi dengan alam gaib. Ia menyalakan beberapa lilin, menutup mata, dan memusatkan energi batinnya. Di tempat seperti ini, simbolisme menjadi lebih jelas, katanya. Setiap batu, setiap stalaktit dan stalagmit, bahkan udara yang mengalir, berbicara tentang kekuatan kosmik. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk membaca pesan yang tersirat. Setelah meditasi, Sabdo Palon menulis catatan baru tentang filosofi hidup Jawa, bagaimana manusia harus hidup selaras dengan alam, menjaga keseimbangan batin, dan memahami simbolisme di setiap aspek kehidupan. Ia mengajarkan bahwa kehidupan adalah serangkaian tanda dan simbol yang membimbing manusia jika mereka mau memperhatikannya dengan cermat. Setiap tindakan manusia akan tercermin dalam alam dan jiwa masyarakat. Oleh karena itu kesadaran spiritual sangat penting untuk menciptakan harmoni. Ketika malam tiba, Sabdo Palon duduk di bawah pohon beringin tua, menatap bulan yang terang di langit. Ia menyadari bahwa tugasnya sebagai penjaga simbolisme dan spiritualitas bukan sekadar mengajarkan murid, tetapi juga membimbing seluruh masyarakat untuk hidup selaras dengan alam semesta. Ia menutup mata sejenak, merasakan energi malam, dan berbisik dalam hati. Filosofi Jawa adalah tentang keseimbangan dan kesadaran. Siapa yang memahami simbolisme ini, akan menemukan jalan hidup yang selaras dengan semesta, dan menjadi manusia yang utuh. Sabdo Palon tetap menjadi lambang spiritualitas dan kebijaksanaan Jawa, seorang guru, peramal, dan penuntun jiwa. Ia menunjukkan bahwa simbolisme bukan hanya tentang ritual atau benda pusaka, tetapi tentang memahami kehidupan, menghubungkan manusia dengan alam, dan menemukan makna sejati yang tersembunyi di balik setiap kejadian, setiap makna, dan setiap langkah di tanah Jawa. Malam itu, langit keraton Mataram diselimuti kabut tipis. Lampu minyak menebar cahaya hangat, menyoroti ukiran kayu dan tirai kain halus. Sabdo Palon duduk di ruang peribadatan, dikelilingi murid-muridnya yang menatap penuh rasa ingin tahu. Ia membuka sebuah lembaran naskah kuno, penuh dengan simbol-simbol yang rumit, matahari, bulan, gunung, dan garis-garis aliran sungai. Setiap simbol, kata Sabdo Palon dengan suara lembut namun tegas, adalah jendela menuju pengetahuan tersembunyi, cara leluhur berbicara dengan kita. Ia menekankan bahwa tradisi keraton bukan sekadar ritual formal atau pajangan indah. Setiap upacara, setiap gerak, dan setiap benda yang tersimpan di keraton adalah lambang yang membawa pesan spiritual. Misalnya, taburan bunga dalam upacara tertentu bukan hanya untuk mempercantik altar, tetapi melambangkan kesucian hati dan ketulusan niat. Air yang dituangkan ke dalam wadah adalah simbol pembersihan batin, sedangkan bunyi gamelan adalah medium untuk menyelaraskan energi manusia dengan kosmos. Murid-murid menunduk, mencatat dengan seksama, menyadari bahwa di balik keindahan terlihat, tersimpan makna mendalam yang menuntun manusia memahami kehidupan. Sabdo Palon kemudian mengajak murid-muridnya berjalan di koridor keraton yang panjang, diterangi cahaya lampu minyak dan dihiasi lukisan-lukisan pahlawan Jawa. Ia berhenti di depan lukisan seorang raja, menunjuk pada wajah yang digambarkan dengan ekspresi tegas namun penuh ketenangan. Raja ini adalah simbol kepemimpinan yang bijaksana, jelasnya. Kebijaksanaan tidak hanya soal keputusan politik,
tetapi juga kemampuan membaca tanda alam dan memahami rakyat. Setiap garis wajah, setiap pose, bahkan setiap warna yang digunakan pelukis adalah simbol yang menyampaikan pesan spiritual. Di tengah perjalanan, mereka melewati ruang senjata, di mana keris-keris tersusun rapi. Sabdo Palon mengambil salah satu keris, memperlihatkan ukiran halus di sarungnya. Keris bukan hanya alat perang, katanya. Ia adalah simbol keseimbangan antara keberanian dan kebijaksanaan, antara kekuatan fisik dan kekuatan batin. Setiap goresan dibilah dan setiap ukiran adalah metafora perjalanan hidup manusia, melalui tantangan, rintangan, dan pilihan yang harus diambil dengan hati yang bersih. Setelah itu, mereka menuju taman keraton, di mana pohon-pohon tua dan kolam kecil membentuk harmoni alam miniatur. Sabdo Palon menekankan pentingnya memahami simbol alam. Burung yang terbang, air yang mengalir, daun yang gugur, semua adalah tanda. Alam berbicara dalam bahasa simbol, dan manusia yang peka bisa membaca petunjuk itu. Simbolisme bukan hanya tentang benda pusaka atau ritual keraton, tetapi tentang hidup selaras dengan alam. Murid-muridnya menyadari bahwa setiap langkah, setiap pandangan, dan setiap suara di keraton mengandung makna yang membimbing mereka untuk menjadi manusia yang bijaksana. Menjelang tengah malam, Sabdo Palon duduk di bawah pohon beringin tua, menulis catatan baru tentang simbol-simbol yang mereka pelajari hari itu. Ia menyadari bahwa tugasnya bukan hanya mengajarkan murid, tetapi juga menjaga tradisi dan kebijaksanaan leluhur agar tidak hilang dimakan waktu. Setiap simbol yang ia ajarkan adalah jembatan antara manusia dan alam, antara dunia nyata dan dunia spiritual, antara masa lalu dan masa depan. Dalam keheningan malam, Sabdo Palon menatap langit yang diterangi cahaya bintang. Ia tersenyum, menyadari bahwa simbolisme adalah bahasa yang memungkinkan manusia memahami kehidupan lebih dalam. Simbol-simbol itu mengingatkan bahwa setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap tindakan manusia memiliki konsekuensi, dan bahwa hidup yang selaras dengan alam serta nilai spiritual adalah kunci untuk menemukan makna sejati. Sabdo Palon tetap menjadi sosok mistis dan bijaksana, seorang guru dan penuntun spiritual yang menuntun manusia untuk membaca dunia melalui simbol. Ia menunjukkan bahwa setiap benda, suara, gerakan, dan cahaya di sekitar manusia menyimpan pelajaran yang menunggu untuk diungkap, dan hanya mereka yang peka yang bisa menemukan rahasia di balik simbolisme keraton Jawa. Di ujung koridor keraton yang panjang, Sabdo Palon berdiri di depan cermin antik yang berbingkai ukiran kayu halus. Cahaya lampu minyak menyorot permukaannya, memantulkan bayangan yang tampak hidup di dinding. Bagi Sabdo Palon, cermin bukan sekadar alat refleksi, tetapi simbol kesadaran diri dan pemahaman batin. Ia menatap murid-muridnya yang berdiri rapi, kemudian berkata, "Seorang manusia harus mampu melihat dirinya sendiri sebelum memahami dunia. Cermin ini mengajarkan kita tentang introspeksi, tentang mengenali kelemahan dan kekuatan, serta memahami pesan yang tersirat dalam setiap tindakan." Sabdo Palon selalu menekankan pentingnya menafsirkan simbol, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui intuisi dan rasa. Di halaman keraton, ia mengajak murid-muridnya membaca simbol alam. Angin yang berhembus membawa aroma tanah basah dan daun gugur. Burung yang terbang rendah di langit senja adalah peringatan akan perubahan yang akan datang. Air yang mengalir di sungai kecil bukan sekadar sumber kehidupan, tetapi simbol perjalanan jiwa manusia yang terus bergerak, menghadapi rintangan, dan belajar menyesuaikan diri dengan arus alam semesta. Hari itu, Sabdo Palon membawa murid-muridnya ke sebuah gua kecil di kaki bukit yang dianggap keramat. Di sana, stalaktit dan stalagmit membentuk pola alam yang menakjubkan. Ia menyalakan lilin-lilin kecil dan duduk di tengah gua, menutup mata, merasakan energi yang mengalir dari bumi. Tempat ini, katanya, adalah jendela antara dunia nyata dan dunia gaib. Setiap goresan batu dan tetesan air yang jatuh adalah pesan yang harus dibaca dengan hati. Tidak semua yang terlihat adalah kebenaran. Kadang alam berbicara melalui simbol yang tersembunyi. Murid-murid tercengang, menyadari bahwa pengetahuan gaib bukan hanya soal ramalan, tetapi tentang memahami simbol yang memandu kehidupan. Di sore hari, mereka kembali ke keraton, melewati taman dengan pohon beringin tua dan kolam kecil.
Sabdo Palon menunjuk pada kolam yang memantulkan cahaya senja. Air adalah cermin kehidupan, ia berujar. Permukaannya tenang, tetapi di bawahnya terdapat arus yang tak terlihat. Begitu pula manusia, tampak tenang di permukaan, tetapi batin selalu bergerak, dipengaruhi oleh pengalaman, pilihan, dan energi yang mengalir dari alam. Murid-murid mencatat setiap kata, menyadari bahwa setiap pelajaran Sabdo Palon tidak hanya simbolik, tetapi juga praktis untuk kehidupan sehari-hari. Malam tiba ketika mereka duduk di serambi, mengamati bintang yang berkelap-kelip di langit. Sabdo Palon membuka sebuah catatan kuno dan membacakan petuahnya. Manusia harus tetap waspada, tetapi tidak takut, belajar dari masa lalu, tetapi tidak terikat, dan menjaga keseimbangan antara dunia batin dan dunia nyata. Simbolisme adalah bahasa yang mengajarkan kita cara hidup bijaksana. Mereka yang mampu membaca bahasa ini akan memahami rahasia alam dan kekuatan gaib yang membimbing manusia. Sebelum murid-muridnya beristirahat, Sabdo Palon berdiri di bawah pohon beringin tua, menatap bulan penuh yang bersinar terang. Ia menyadari bahwa tugasnya bukan sekadar menjadi penasihat atau guru, tetapi menjadi penjaga pengetahuan gaib yang diwariskan leluhur. Setiap simbol yang ia ajarkan adalah jembatan antara manusia, alam, dan kosmos. Alat untuk memahami kehidupan, menghadapi perubahan, dan menemukan makna sejati. Sabdo Palon tetap menjadi sosok mistis, bijaksana, dan penuh rahasia. Ia menunjukkan bahwa pengetahuan gaib bukan sekadar ramalan atau mantra, tetapi kesadaran akan simbol dan pesan yang tersembunyi di alam, di benda, dan di hati manusia. Ia mengajarkan bahwa memahami simbolisme adalah kunci untuk hidup selaras dengan semesta dan menemukan kedamaian batin yang abadi. Fajar mulai menyingsing di langit Keraton Mataram, menciptakan cahaya keemasan yang menembus jendela berukir dan menyorot lantai kayu serambi. Sabdo Palon duduk dengan tenang di ruang meditasi, menatap setumpuk catatan simbol yang ia buat selama bertahun-tahun. Ia menekankan kepada murid-muridnya bahwa simbolisme bukan hanya pelajaran masa lalu atau ritual kosong, tetapi jembatan yang menghubungkan manusia dengan alam gaib. Setiap tanda, setiap motif, bahkan setiap gerakan kecil di keraton membawa pesan yang menuntun mereka untuk memahami dunia secara lebih dalam. Hari itu, Sabdo Palon mengajak Raden Wira dan beberapa murid lain ke hutan di pinggiran kota. Di sana, pohon-pohon tua berdiri kokoh, akar dan cabangnya seperti menenun pola energi yang tidak kasat mata. Sabdo Palon berhenti di sebuah batu besar, berlumut dan retak oleh usia. Ia menempelkan tangan di permukaannya, menutup mata, dan merasakan getaran yang seakan berbicara langsung kepada jiwanya. Lihatlah, katanya, alam selalu berbicara melalui simbol. Burung yang terbang rendah adalah pertanda perubahan, daun yang gugur adalah peringatan, dan arus sungai adalah perjalanan hidup manusia. Siapa yang mampu membaca simbol ini, akan memahami alur kehidupan dan kekuatan gaib yang mengiringinya. Murid-murid mendengarkan dengan hikmat, menyadari bahwa pelajaran Sabdo Palon melampaui penglihatan fisik. Ia menjelaskan bahwa simbolisme adalah bahasa yang memungkinkan manusia menafsirkan takdir, memahami karma, dan meresapi energi yang mengalir dari alam. Di tengah hutan, Sabdo Palon menunjukkan pola cahaya yang menembus kanopi pepohonan, menekankan bagaimana sinar matahari yang menembus daun juga membawa makna. Cahaya adalah pengetahuan, dan bayangan adalah pengingat akan ketidaktahuan yang harus diatasi. Setelah meditasi di hutan, mereka menapaki sungai kecil yang airnya jernih, mengalir melalui bebatuan. Sabdo Palon mengambil segenggam air dan memercikannya ke udara, menjelaskan bahwa simbolisme alam harus dipahami secara aktif, dengan hati, pikiran, dan tindakan. Air yang mengalir, katanya, adalah lambang waktu dan perubahan. Ia tidak bisa dihentikan, tetapi bisa diikuti. Begitu pula manusia. Ia harus belajar menyesuaikan diri dengan arus kehidupan tanpa kehilangan kesadaran batin. Malam tiba ketika mereka kembali ke keraton. Sabdo Palon duduk di bawah pohon beringin tua, menulis catatan simbol baru. Ia merenungkan bahwa simbolisme tidak hanya tentang prediksi masa depan, tetapi juga tentang memahami realitas yang kompleks, tentang bagaimana manusia, alam, dan energi gaib saling memengaruhi.
Ia mengajarkan bahwa mereka yang mampu membaca simbol tidak hanya bijaksana, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangan hidup dan menghindari kehancuran. Di tengah keheningan malam, suara gamelan dari ruang dalam terdengar samar, seperti mengiringi meditasi Sabdo Palon. Ia menatap langit yang dipenuhi bintang, tersenyum tipis, dan menyadari bahwa simbolisme adalah cara semesta berbicara kepada manusia. Ia adalah penjaga simbol, jembatan antara realitas dan alam gaib, dan penuntun bagi mereka yang ingin memahami kehidupan dengan lebih dalam. Sabdo Palon tetap menjadi figur mistis yang menegaskan bahwa simbolisme bukan sekadar tanda atau ritual, tetapi bahasa universal yang menuntun manusia untuk hidup selaras dengan alam, memahami takdir, dan menemukan kedamaian batin. Ia menunjukkan bahwa realitas dan alam gaib bukan dunia yang terpisah, tetapi dua sisi dari satu kesatuan yang harus dipahami melalui simbol dan kesadaran spiritual. Malam itu, langit di atas keraton Mataram gelap, diselimuti awan tebal yang bergerak perlahan. Sabdo Palon berdiri di serambi, menatap jauh ke hamparan kota yang tidur dalam keheningan. Angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah dan dedaunan, seakan mengirimkan pesan dari alam yang tak terlihat. Ia tahu, perjalanan spiritual bukanlah sekadar memahami simbol atau membaca ramalan, tetapi menapaki jalan yang penuh ketidakpastian dan godaan, sambil tetap menjaga hati dan pikiran tetap murni. Raden Wira dan murid-murid lain berdiri di dekatnya, penuh rasa ingin tahu, namun juga cemas. Sabdo Palon menunduk, menyentuh tanah dengan telapak tangannya, merasakan energi yang mengalir dari bumi. Setiap manusia, katanya, akan menghadapi cobaan batin. Alam dan dunia gaib selalu menguji kesadaran. Simbol dan petunjuk yang kalian lihat bukan hanya untuk dihafal, tetapi untuk diterapkan dalam memahami diri sendiri, menghadapi ketakutan, dan menyadari tanggung jawab atas setiap tindakan. Ia membawa murid-muridnya ke hutan kecil di pinggir kota, di mana pepohonan tua membentuk lorong bayangan yang misterius. Di tengah lorong itu terdapat batu besar yang berlumut, tempat Sabdo Palon sering merenung. Ia menutup mata, merasakan getaran alam, dan memulai ritual meditasi. Raden Wira memperhatikan, menyadari bahwa di balik ketenangan Sabdo Palon, tersimpan kekuatan batin yang bisa menembus batas dunia nyata dan dunia gaib. Tiba-tiba, suara burung hantu memecah kesunyian malam. Sabdo Palon tersenyum tipis, lalu berkata, "Simbol tidak selalu membawa ketenangan. Kadang ia adalah peringatan tentang keputusan yang salah, tentang keserakahan, atau tentang ketidakseimbangan yang bisa menghancurkan manusia dan lingkungannya. Kalian harus belajar membaca simbol yang menantang, simbol yang menguji kesadaran. Disinilah kalian akan menempa batin agar lebih kuat dan bijaksana." Murid-murid mengikuti Sabdo Palon ke sungai kecil yang airnya berkilau di bawah cahaya rembulan. Air itu mengalir deras di beberapa bagian dan tenang di bagian lain, simbol dari perjalanan hidup yang selalu berubah. Sabdo Palon mengangkat tangan dan memercikkan air ke udara, menjelaskan bahwa simbol alam adalah guru yang menuntun mereka menghadapi tantangan batin. Arus yang deras adalah cobaan besar. Arus yang tenang adalah ketenangan batin. Manusia harus belajar menyeimbangkan keduanya, ujarnya. Ketika malam semakin larut, mereka kembali ke keraton, melewati halaman yang diterangi lampu minyak. Sabdo Palon menatap bulan yang bersinar terang di langit dan berbicara pada murid-muridnya. Kesadaran spiritual adalah perjalanan seumur hidup. Tidak cukup memahami simbol dan ramalan. Kalian harus meresapi energi alam, menenangkan hati, dan tetap bijaksana dalam menghadapi godaan. Hanya dengan itu, kalian akan menemukan harmoni antara dunia nyata, alam gaib, dan jiwa sendiri. Di serambi keraton, Sabdo Palon menulis catatan terakhir malam itu. Ia tahu bahwa setiap simbol, setiap ramalan, dan setiap petuah adalah bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar, sebuah peta batin yang harus diikuti oleh mereka yang ingin mencapai kesadaran sejati. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa murid-muridnya perlahan memahami bahwa hidup adalah gabungan dari simbol, tindakan, dan energi yang mengalir dari alam dan semesta. Sabdo Palon tetap berdiri sebagai jembatan antara manusia dan dunia gaib, penjaga simbol, dan guru spiritual yang mengajarkan bahwa kesadaran sejati datang melalui pemahaman, introspeksi,
dan keselarasan dengan alam. Ia menunjukkan bahwa perjalanan spiritual bukan tujuan yang mudah dicapai, tetapi proses panjang yang menguji kesabaran, keberanian, dan ketulusan hati, dan hanya mereka yang mampu membaca simbol dengan benar yang akan menemukan jalan menuju kedamaian batin. Malam itu terasa berbeda di Keraton Mataram. Angin berhembus lebih pelan, seolah menahan napas, dan cahaya bulan menembus celah-celah awan, menyorot halaman keraton yang sunyi. Sabdo Palon berdiri di serambi, menatap jauh ke arah hutan dan bukit-bukit di kejauhan. Ia tahu bahwa malam ini, simbolisme, ramalan, dan petuah yang ia pelajari dan ajarkan selama bertahun-tahun mencapai puncaknya. Sebuah momen di mana energi alam, dunia gaib, dan jiwa manusia bersatu dalam harmoni. Ia memanggil Raden Wira dan murid-murid lain, menuntun mereka ke halaman belakang keraton, tempat pohon beringin tua berdiri megah. Perhatikan dengan saksama, Sabdo Palon berbisik. Alam selalu berbicara. Simbol tidak hanya tersimpan di buku atau naskah kuno, tetapi juga di udara yang kalian hirup, di tanah yang kalian pijak, dan di cahaya yang menuntun kalian. Murid-murid menatap sekeliling, menyadari bahwa setiap bayangan, setiap daun yang berguguran, bahkan suara jangkrik yang terdengar samar adalah bagian dari bahasa alam yang harus mereka baca. Sabdo Palon duduk di bawah pohon, menutup mata, dan mulai meditasi. Ia merasakan energi bumi mengalir melalui akarnya, membawa pesan yang hanya bisa diterjemahkan dengan ketajaman batin. Ia membuka matanya sejenak, menatap murid-muridnya, dan berkata, simbolisme adalah jembatan. Jembatan antara masa lalu dan masa depan, antara manusia dan alam, antara dunia nyata dan gaib. Kalian harus memahami simbol bukan hanya untuk meramal, tetapi untuk menjalani hidup dengan bijaksana, menghadapi tantangan, dan menjaga keseimbangan dalam setiap tindakan. Kemudian, ia mengangkat tangan ke langit dan menunjuk ke arah bulan purnama yang bersinar terang. Bulan adalah simbol kesadaran batin. Ia menuntun manusia di malam gelap, memberi cahaya saat jalan terasa sulit. Namun cahaya itu tidak cukup. Manusia harus bergerak, memahami simbol, dan menyelaraskan diri dengan energi yang mengalir dari alam. Inilah rahasia kehidupan, mempelajari bahasa simbol yang tersembunyi di setiap hal yang tampak sederhana. Sabdo Palon membawa murid-muridnya ke sungai kecil yang berkilau di bawah cahaya bulan. Ia menatap arusnya dan menjelaskan, sungai adalah perjalanan jiwa. Kadang tenang, kadang deras. Arusnya membawa pelajaran tentang ketekunan, kesabaran, dan keberanian menghadapi perubahan. Kalian harus belajar mengalir seperti air, tetap tegar meski menghadapi rintangan, dan selalu menjaga keselarasan dengan alam. Di akhir malam, Sabdo Palon menulis catatan terakhirnya. Ia mencatat simbol-simbol baru yang ia lihat di alam. Pola cahaya bulan di air, bayangan pohon yang menari di dinding keraton, bahkan posisi bintang yang muncul di langit. Setiap simbol menjadi pelajaran, petunjuk, dan ramalan yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Ia tahu bahwa murid-muridnya perlahan akan memahami, bahwa memahami simbol adalah cara manusia untuk menemukan keseimbangan batin dan harmoni dengan alam semesta. Saat fajar mulai menyingkapkan cahaya pertama, Sabdo Palon berdiri, menatap seluruh keraton dan sekitarnya. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa tugasnya sebagai penjaga simbolisme dan spiritualitas tidak pernah selesai. Namun ia puas mengetahui bahwa pesan leluhur tetap hidup melalui simbol yang ia ajarkan, bahwa manusia harus sadar, bijaksana, dan selaras dengan alam. Sabdo Palon tetap menjadi lambang mistik Jawa, guru spiritual, peramal, dan penuntun jiwa, yang mengajarkan bahwa di balik setiap simbol, tersimpan rahasia alam dan kehidupan yang menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang mau membuka hati dan jiwanya.